Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami akan mempraktekkan dan menjelaskan mengenai regresi logistik dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 18 dengan anggota saya Asani Fitrios, NIM H24190002, dan rekan saya Inepi Fevriski dengan NIM H24190021. Next. Nah, di sini kita akan bahas mengenai analisis regresi. Sebelumnya, analisis regresi ini digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ada dua model regresi. Yang pertama ada regresi linier dan yang kedua ada regresi non-linier. Nah, regresi linier ini mempunyai variabel terikat yang kontinu dengan skala pengukuran scale atau rasio. Dan yang kedua ada regresi non-linier, mempunyai variabel terikat kategori dengan skala pengukuran nominal, kategori, dan rasio. Nah, regresi linier ini terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana yang biasa kita gunakan dan regresi linier berganda. Sedangkan regresi non-linier ini yaitu contoh regresi logistik. Nah, apa itu regresi logistik? Regresi logistik merupakan salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel terikat Y kategori dengan satu atau lebih variabel bebas X yang kontinu maupun kategori. Nah, regresi logistik ini digunakan jika variabel dependen berupa kategori dan variabel bebas lain berupa data kontinu maupun data kategori. Boleh di next. Nah, selanjutnya mengenai model persamaan regresi logistik. Berbeda dengan regresi linier dan berganda dan regresi linier sederhana, persamaan regresi logistik seperti berikut. Dengan keterangan B yaitu parameter koefisien regresi yaitu 1, 2 sampai dengan P dan X merupakan variabel bebas. Selanjutnya, pada regresi logistik ini terdapat beberapa uji yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu uji signifikansi parsial. Nah, untuk hipotesisnya H0 variabel bebas atau X tidak mempengaruhi model dan H1 variabel bebas atau X mempengaruhi model. Nah, statistik ujinya ini dapat dilihat pada nilai signifikansi dari tabel variables in the equation. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter simultan. Nah, untuk hipotesisnya sendiri H0 jika variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi model dan H1 jika variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi model. Nah, untuk statistik ujinya ini dapat dilihat pada nilai signifikansi dari tabel Omnibus Test of Model Coefficients. Nah, tolak H0 apabila nilai signifikansinya kecil dari alfa atau 0,05. Selanjutnya, koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi ini, statistik ujinya dapat dilihat pada nilai signifikansi dari tabel model summary. Nah, apa aja sih langkah-langkah buat metode regresi logistik dengan SPSS ini? Nah, yang pertama kita harus menginput data kita ke aplikasi SPSS dulu. Nah, setelah itu klik Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Selanjutnya masukkan variabel X ke bagian covariates dan variabel Y ke bagian dependent. Lalu klik OK. Untuk studi kasus sendiri, kami mendapatkannya dari sebuah jurnal
Dengan studi kasus, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna atau masyarakat. Nah, kualitas pelayanan publik itu diteliti melalui variabel daya tanggap atau di sini sebagai X1 dan empati sebagai X2. Nah, kepuasan layanan sebagai Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas, maka kita beri skor 1, dan jika responden menjawab tidak puas, kita akan memberi skor 0. Nah, berikut adalah data yang akan kami gunakan pada video tutorial uji regresi logistik dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah terlihat datanya ada X1, X2, dan Y, di mana X1 ini berikut nilai-nilainya, X2 berikut nilainya, dan Y itu nilainya terdiri dari 1 dan 0, di mana 1 tadi berarti responden setuju dan 0 berarti responden tidak setuju. Berikut adalah video tutorial untuk uji regresi logistik dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya kita masuk pada tutorial metode regresi logistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita telah menginstal terlebih dahulu aplikasi SPSS versi 24, di mana pada tampilan aplikasi ini itu awalnya kita bisa melihat dua sheet atau dua halaman. Yang pertama halaman data view dan yang kedua adalah halaman variable view. Nah, untuk data view ini nantinya akan berisi data-data yang akan kita input dan variable view ini. Nah, terlebih dahulu kita isi dulu nih yang bagian variable view-nya. Nah, di bagian variable view ini bisa langsung kita isi untuk namanya. Di sini mungkin kita isi X1, X2, dan Y saja. Nah, setelah kita isi nanti X1 ini nanti otomatis di bagian sini akan muncul berbagai kolom, yaitu ada type, ada decimals, ada label, ada values. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk pengisiannya. Di sini kita isi X2 dan yang terakhir kita isi Y. Nah, untuk labelnya ini kita isi nama dari variabel kita, di mana tadi telah disebutkan sebelumnya X1 ini merupakan variabel daya tanggap. Nah, langsung kita isi saja, maaf. Daya tanggap. Variabel X2 adalah variabel empati. Dan variabel X3 adalah kepuasan penggunaan layanan. Atau di sini kita buat saja kepuasan layanan. Nah, untuk di kolom decimals ini mungkin karena datanya tadi yang kita dapatkan sebelumnya itu tidak berbentuk bilangan desimal, mungkin bisa kita ubah ke 0 saja. Nah, selanjutnya untuk measure-nya itu untuk daya tanggap itu kita ubah ke scale, empati juga scale, dan yang measure yang kepuasan layanan itu kita buat nominal. Nah, untuk value-nya sendiri untuk daya tanggap dan empati ini kita biarkan saja. Sementara itu untuk variabel kepuasan layanan dapat kita ubah, di mana di sini untuk value 0 itu berarti tidak puas. Kita tekan add
Dan untuk value 1 itu berarti puas. Oke, selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah lengkap, selanjutnya kita masuk ke bagian data view. Nah, di sini bisa kita lihat bagian data view itu sudah terisi otomatis, ada X1, X2, dan Y. Nah, tinggal sekarang kita akan mengisi bagian-bagian ini dengan data-data yang telah kita dapatkan berdasarkan yang telah kita dapatkan tadi, dapat kita lihat di slide sebelumnya yang tadi. Di sini saya langsung paste saja karena kalau untuk mengisi satu persatu mungkin membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Baik. Di sini datanya sudah terlihat, di mana untuk datanya sendiri itu berjumlah 50. Artinya responden yang menjawab kuesioner tersebut ada 50 responden. Nah, selanjutnya untuk melihat hasilnya, hasil dari regresi logistik tersebut, kita pilih analyze. Selanjutnya ada regression, dapat kita lihat di sini. Dan selanjutnya ini terdapat banyak pilihan, ada linear, ada partially square. Nah, di sini karena kita menggunakan regresi logistik, bisa kita pilih binary logistik. Di mana di sini untuk variabel dependennya itu merupakan kepuasan layanan. Nah, dan untuk variabel covariance-nya itu kita masukkan daya tanggap dan empati. Lalu kita tekan OK. Dapat kita lihat pada bagian output-nya, di mana di sini telah ada hasilnya logistik regression. Terdapat beberapa tabel, namun tidak semua tabel akan digunakan, melainkan yang akan digunakan hanya beberapa tabel. Di antaranya ada omnibus test of model coefficient, di mana di sini terdapat nilai chi-square-nya, dapat kita lihat pada layar berikut. Selanjutnya ada model summary, di mana estimation terminate at iteration number 5 because parameter estimates change by less than 0,01. Selanjutnya classification table-nya, di mana untuk kepuasan layanannya tidak puas, ada percentage coverage-nya, di mana percentage coverage-nya itu ada 82,1, ada 81,8, dan untuk overall percentage-nya yaitu 82. Nah, selanjutnya ada tabel variables in the equation. Nah, di mana di sini terdapat nilai signifikansi, di mana untuk daya tanggap sendiri signifikansinya 0,543 dan empati sendiri yaitu signifikansinya adalah 0,18. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hasil dari regresi logistik yang telah kita dapatkan ini, dapat kita lihat penjelasannya yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan video tutorial tadi, didapatkan output sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk tabel 1 didapatkan bahwa
tabel ini menunjukkan hubungan X1 yaitu daya tanggap dan X2 yaitu empati terhadap Y kepuasan pengguna dengan teknik chi-square. Didapat nilai chi-square sebesar 23,181 dengan nilai signifikansi yaitu 0,00 kecil dari 0,05. Yang artinya secara bersama-sama terdapat hubungan antara daya tanggap dan empati terhadap kepuasan pengguna. Nah, untuk tabel 2 yang model semari ini yaitu menunjukkan koefisien determinasi regresi logistik sebesar 0,497 sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi variabel X1 yaitu daya tanggap dan X2 empati terhadap Y adalah sebesar 50%. Next. Nah, selanjutnya adalah tabel classification. Tabel ini menunjukkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 82%. Dilihat dari percentage coverage. Next. Nah, untuk tabel yang terakhir merupakan variabel in the equation. Tabel ini menunjukkan bahwa X2 yang signifikan karena nilai signifikannya 0,018 kecil dari 0,05. Sedangkan X2 signifikansi 0,543 besar dari 0,005. Artinya, X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y atau kepuasan pengguna. Next. Oke, sekian dari presentasi mengenai pemaparan materi regresi logistik dan video tutorialnya menggunakan SPSS. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dalam penelitian yang kita lakukan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.